Menteri Pertahanan dan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai perang melawan Iran. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 200 miliar dolar atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Hegseth berdalih butuh anggaran besar untuk membunuh penjahat. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is everything's refilled. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut agenda terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di Haifa. Video amatir merekam puluhan rudal yang melayang jatuh dari langit. Hantaman rudal membuat fasilitas minyak milik Zionis itu hancur. Asap tebal mengepul di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Asdod, hingga target-target militer dan keamanan. Pecahan rudal menghantam taman kanak-kanak di Haifa, Israel. Suasana genting terlihat di kawasan distrik Haifa, tepatnya di Kiryat Ata. Sebuah taman kanak-kanak terkena pecahan rudal Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Petugas penyelamat langsung mendatangi lokasi dan mensterilkan lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, tetapi terpantau terdapat kawah yang cukup dalam. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Iran kembali menggempur Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Teluk. Dalam serangan gelombang ke-68 ini, pasukan IRGC mengerahkan puluhan rudal multihulu, ledak, dan drone kamikaze. Korps Garda Revolusi Islam IRGC menggelar operasi True Promise 4 gelombang ke-68. Menurut IRGC, ini adalah operasi gabungan antara Angkatan Laut Iran dan Angkatan Udara Iran. IRGC mengerahkan rudal multihulu ledak atau klaster Khorramshahr 4 dan Qadr. Khorramshahr 4 dan Qadr mampu menembus pertahanan udara Israel Iron Dome. Rudal Iran telah meluluhlantakkan 25 target di Haifa dan Tel Aviv. IRGC juga mengerahkan ratusan drone tempur untuk menargetkan sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Pesan-pesan dituliskan di rudal dan drone, termasuk kutipan dari mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menyatakan bahkan tentara terkuat di dunia pun tidak dapat menerima pukulan dahsyat yang membuatnya tidak mampu bangkit kembali. Tulisan lain berbunyi, Mortir Mojtaba, bayi berusia 3 hari. Pesan ini merujuk pada bayi berusia 3 hari yang dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel di Arak, Iran. F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Pemirsa, terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi.
Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco.